Pabrik gula Kali Bagor. Langit sore di Banyumas mulai memerah ketika mobil tua yang dikendarai Raka memasuki jalan berbatu menuju pabrik gula Kali Bagor. Di kiri kanan, hamparan kebun tebu bergoyang ditiup angin, seperti ribuan tangan hijau yang melambai. Udara terasa lembab, bau tanah basah bercampur aroma manis tebu yang sedang dipanen. Ini dia, pabrik gula Kali Bagor, kata Raka sambil melirik dua temannya di kursi belakang. Gilang yang sejak tadi sibuk menyiapkan kamera langsung menempelkan wajahnya ke kaca. Gila, bangunannya gede banget. Lihat tuh cerobong asapnya, masih berdiri tegak. Nadia hanya diam. Matanya menatap bangunan tua itu lekat-lekat. Dinding pabrik yang menghitam dimakan usia terlihat kontras dengan langit jingga di belakangnya. Ada perasaan berat yang tiba-tiba menyelinap ke dadanya. "Kenapa diam aja, Nadi?" tanya Raka. "Aku cuma ngerasa tempat ini masih hidup. Kayak ada yang merhatiin kita," jawabnya pelan. Gilang tertawa. "Wah, ini baru seru. Kalau ada yang merhatiin, kita harus rekam." Mereka turun dari mobil, membawa tripod, kamera, dan catatan riset Nadia. Di depan gerbang pabrik, seorang pria tua sudah menunggu. Wajahnya penuh keriput, memakai belangkon dan sarung lusuh. "Sampean Rakato?" tanya pria itu. "Iya pak, ini teman saya, Gilang sama Nadia. Bapak yang jaga pabrik?" Pria itu mengangguk. "Saya Paidi. Sudah 30 tahun saya yang jaga di sini. Tapi malam ini malam suro, nak. Biasanya tidak ada yang berani masuk." Raka tersenyum sopan. "Kami hanya mau bikin dokumenter, Pak. Cepat kok. Paling cuma semalam." Paidi menarik napas panjang. Matanya memandang ke dalam pabrik, seakan memastikan sesuatu. "Kalau begitu hati-hati. Jangan ganggu apapun yang ada di dalam. Di ruang mesin ada tempat yang suka dipakai orang kampung untuk doa. Jangan diutak-atik." Gilang menyeringai. "Siap pak, cuman ambil gambar kok, biar viral." Paidi tidak tertawa. Ia hanya mengangguk pelan lalu membuka gerbang berderit itu. Suaranya memecah kesunyian, membuat bulu kuduk mereka meremang. Begitu melangkah masuk, hawa pabrik langsung berubah. Udara jadi dingin, seolah matahari sore tertahan di luar pagar. Lantai semen retak di sana-sini, dan di beberapa sudut, genangan air hujan memantulkan langit yang mulai gelap. Mereka berjalan melewati jalur rel kecil yang dulu dipakai lori pengangkut tebu. Di ujung lorong terlihat mesin giling raksasa, berdiri seperti monster tua. Besi-besinya berkarat, tapi masih terlihat kokoh. "Ini dia spot utama," kata Gilang bersemangat. Ia menaruh tripod dan mulai memotret. Raka sibuk mencatat detail bangunan, sementara Nadia hanya berdiri terpaku di dekat pintu. Ada aroma menyengat yang samar tercium, seperti campuran oli besi berkarat, dan bau dupa yang baru dipadamkan. Di pojok ruangan, Nadia melihat sesuatu, sebuah wadah tanah liat kecil dengan kembang 7 rupa yang mulai layu. Ada sisa lilin dan abu dupa. "Raka," panggilnya pelan, "ada sesajen." Gilang langsung menghampiri. Ini keren, kita rekam aja, jadi dramatis." "Jangan dipegang," seru Nadia cepat. Tapi Gilang hanya terkekeh, lalu menyingkirkan wadah itu agar kamera mendapat sudut pandang yang lebih bersih. Saat wadah itu terguling, suara dentingan logam terdengar dari arah mesin giling. Padahal tak ada seorang pun yang menyentuhnya.
Hening sejenak. Angin kali, kata Gilang mencoba santai. Tapi Raka merasakan bulu kudungnya berdiri. Udara yang tadi dingin mendadak semakin menusuk. Dari luar pabrik, suara jangkrik yang sudah tadi riuh tiba-tiba berhenti. Sunyi, teramat sunyi. Udara di dalam pabrik semakin berat. Seperti ada selubung dingin yang menekan dada. Raka mencoba menenangkan dirinya, berpura-pura fokus pada catatan. Kita cepat saja ambil footage-nya, habis itu pulang, katanya. Gilang menyalakan kamera, merekam interior pabrik yang suram. Lampu sorot kecilnya menyorot mesin giling berkarat. Kamera menangkap setiap detail. Pipa berlumut, roda bergigi raksasa, rantai tergantung. Cek audio, gumam Gilang. Tiba-tiba speaker kecil pada kamera berbunyi pelan. Suara seperti derit logam yang berputar mundur. Kamu dengar nggak? Tanya Raka. Dengar apa? Kayak ada suara, jawabnya. Nadia berdiri kaku. Matanya menatap mesin giling. Itu bukan cuma suara, bisiknya. Mendadak mesin giling yang sudah puluhan tahun tak berfungsi itu bergerak sedikit. Roda giginya berputar pelan, menimbulkan bunyi yang memecah keheningan. Gila, ini kita harus rekam, kata Gilang dengan mata berbinar. Tapi Nadia mundur beberapa langkah. Gilang, matikan kameranya, ini bukan mainan. Sebelum Gilang sempat menjawab, sebuah suara memecah udara. Suara teriakan serak, seperti seseorang yang kesakitan, menggema dari dalam mesin. Raka terlonjak. Nadia menutup mulutnya. Gilang yang tadi bersemangat, kini pucat pasi. Teriakan itu tak berhenti. Disusul suara logam beradu keras. Seperti ada benda besar yang jatuh. Ini gak benar. Kita keluar sekarang, kata Raka sambil menarik tangan Nadia. Mereka bergegas menuju pintu. Tapi pintu besi tua itu mendadak menutup sendiri dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan. Kunci berputar dari sisi luar. Siapa di luar? Teriak Raka sambil menghentak pintu. Tapi tak ada jawaban. Di dalam pabrik, udara semakin dingin. Napas mereka keluar dalam uap putih. Gilang yang gemetar mencoba memutar ulang rekaman yang baru saja diambil. Di layar kamera terlihat gambar mesin giling. Lalu, sesosok bayangan hitam melintas cepat. Lalu suara berbisik. Keluar. Bisikan itu terdengar jelas, seolah diucapkan di telinga mereka. Nadia langsung menangis pelan. Ini salahku, ucapnya. Sesajennya tadi itu untuk mereka. Kita nggak seharusnya ganggu. Suara langkah berat terdengar mendekat dari arah lorong pabrik. Langkah itu teratur, seperti sepatu bot menapak di lantai semen. Pak Paidi, Raka mencoba memanggil, tapi tidak ada jawaban. Langkah itu semakin dekat, berhenti tepat di depan pintu. Pintu bergoyang pelan, lalu hening. Gilang menyorotkan kamera ke pintu. Dalam layar, mereka melihat bayangan sepasang kaki berdiri di balik pintu. Tapi ketika Raka menoleh langsung, tidak ada siapa-siapa. Lampu kamera berkedip, lalu padam. Kegelapan menelan mereka. Di tengah gelap, suara mesin giling kembali berputar. Kali ini lebih cepat, lebih keras. Terdengar seperti jeritan banyak orang bersaut-sautan. Nadia jatuh terduduk, menutup telinganya. Mereka marah. Dan di detik itu juga,
sesuatu yang dingin menyentuh pundak Raka. Sesuatu yang dingin di bahu Raka membuat tubuhnya kaku. Ia menoleh perlahan, tidak ada apa-apa. Namun dari arah mesin giling, kabut tipis mulai muncul. Kabut itu seolah merayap di lantai, membentuk siluet-siluet samar. Gilang menyalakan lampu kamera lagi. Entah bagaimana baterainya hidup kembali. Cahaya sorotnya memperlihatkan barisan sosok gelap. Ada 5, 6, tidak, belasan sosok. Mereka berdiri diam di sepanjang lorong. Tubuh mereka compang-camping. Beberapa tanpa tangan, beberapa dengan wajah rusak seperti tergila sesuatu, dan satu sosok berdiri paling depan. Tubuhnya tegap, tapi tanpa kepala. Nadia menjerit dan berpegangan pada Raka. "Ya Tuhan," bisik Raka lirih. Sosok tanpa kepala itu mengangkat tangan kanannya perlahan, menunjuk ke arah mesin giling. Lalu terdengar suara berat, seperti gema dari dalam ruangan. "Kembali." Gilang tiba-tiba jatuh berlutut. Kamera terlepas dari tangannya, tubuhnya bergetar hebat. "Gilang, kamu kenapa?" Raka mencoba memegangnya, tapi Gilang mendongak. Matanya melotot, bibirnya bergerak. Namun suara yang keluar bukan suaranya. "Kalian mengambil milik kami." Suaranya serak, seperti orang tua yang sedang marah. "Dia kerasukan." Nadia menangis. "Raka, kita harus kembalikan sesajennya." Raka panik. Sesajen itu tadi terguling di lantai dekat pintu. Ia meraba-raba dalam gelap, mencari wadah tanah liat itu. Sementara itu, Gilang masih dalam kerasukan, berdiri perlahan. Gerakannya kaku seperti boneka. Ia berjalan ke arah mesin giling yang kini berputar semakin cepat. "Gilang, berhenti!" Raka berteriak. Tapi Gilang terus melangkah. Tiba-tiba, suara lain bergema di ruangan. Suara jeritan banyak orang bercampur suara logam beradu, seperti puluhan orang yang sedang disiksa. Dari dinding pabrik, darah tipis mulai merembes, mengalir perlahan di celah-celah retakan, membuat lantai menjadi licin. Nadia hampir pingsan melihat itu semua. "Raka, cepat, mereka mau ambil dia." Akhirnya Raka menemukan wadah sesajen itu. Bunga-bunganya berserakan. Dengan gemetar, ia mengambil satu persatu bunga dan menaruhnya kembali di wadah. "Maafkan kami tidak tahu," bisik Raka. Sosok tanpa kepala itu masih berdiri di ujung lorong. Tubuhnya menghadap mereka. Gilang sudah hampir mencapai mesin. Raka berlari, menarik tubuh Gilang sekuat tenaga. Gilang berteriak keras. Suara pria tua itu bercampur dengan suaranya sendiri. "Jangan hentikan." Raka memeluknya erat. "Kami minta maaf, kami akan pergi. Tolong hentikan ini." Lampu kamera tiba-tiba menyala lebih terang, seperti disambar listrik. Kabut yang memenuhi ruangan mulai memudar. Sosok-sosok itu perlahan menghilang satu persatu, termasuk mandor tanpa kepala. Suara mesin giling berhenti mendadak, menyisakan keheningan mencekam. Pintu besi di belakang mereka terbuka dengan sendirinya. Udara hangat kembali masuk ruangan. Gilang ambruk tak sadarkan diri. Raka memanggul Gilang yang tak sadarkan diri, sementara Nadia berjalan tertati. Mereka bergegas menuju pintu yang kini terbuka. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai semen menahan kaki mereka agar tetap tinggal.
Begitu mereka keluar lorong, udara malam menyambut dengan dingin yang menusuk. Namun, ketenangan tak berlangsung lama. Dari arah kebun tebu, terdengar suara gamelan samar. Irama itu lambat, menyerupai gending kematian. Nadia menggenggam lengan Raka. "Kita belum aman," bisiknya. Mereka mempercepat langkah, melewati rel lori yang berkarat. Di belakang mereka, terdengar suara pintu besi menutup kembali dengan keras. "Cepat!" Raka mendorong Nadia menuju gerbang. Namun, sebelum sampai gerbang, sesuatu membuat mereka berhenti. Di halaman pabrik, tepat di bawah cahaya bulan, terdapat arak-arakan bayangan. Puluhan sosok samar berjalan perlahan, membawa obor yang tak menyala, seperti rombongan pekerja pulang kerja. Mereka melintas tanpa suara, namun setiap langkah menimbulkan getaran di tanah. Raka dan Nadia berhenti membeku. Napas mereka tertahan. Salah satu sosok berhenti, wajahnya setengah hancur. Darah membeku di pipinya. Ia menatap mereka, matanya kosong. "Pergi." Suara itu bergema di kepala mereka, bukan dari mulut sosok itu. Seakan diperintah, kaki mereka bergerak sendiri. Mereka berlari menuju gerbang. Sesampainya di luar pagar, suara gamelan berhenti mendadak. Sunyi, hanya terdengar detak jantung mereka sendiri. Di kejauhan, lampu Petromax kecil terlihat. Pak Paidi berdiri di dekat pos jaga. "Kalian masih hidup?" Suaranya bergetar. Raka mengangguk lemah, meletakkan tubuh Gilang yang masih pingsan. Pak Paidi menghela napas panjang. "Saya sudah duga bakal begini. Kalian masuk pas malam suruh. Itu saat para leluhur datang. Pabrik ini dulu banyak korban. Banyak yang mati di mesin giling. Arwah mereka masih di sini." Rakanya bisa duduk terkulai. Keringat dingin bercampur dengan debu. Kami gak bermaksud ganggu." Pak Paidi menatap mereka serius. "Syukurlah kalian sempat kembalikan sesajen. Kalau tidak, mungkin kalian sudah ikut mereka sekarang." Nadia menangis pelan. Tubuhnya masih gemetar. Malam itu, mereka tidak kembali ke mobil. Pak Paidi menyuruh mereka tidur di pos jaga sampai pagi, sambil membaca doa-doa. Gilang akhirnya siuman menjelang subuh, tapi wajahnya pucat, seolah kehilangan darah. "Gue mimpi buruk," fisiknya lemah. "Gue lihat diri gue sendiri digiling." Raka menepuk bahunya. "Sudah, kita pulang." Seminggu kemudian, Raka menulis liputan tentang pabrik gula Kalibagor. Artikel itu bercerita tentang sejarah, kecelakaan kerja, dan penutupan pabrik. Namun, satu hal ia simpan untuk dirinya sendiri. Rekaman kamera Gilang. Ketika ia memutarnya lagi di rumah, tampak sosok mandor tanpa kepala berdiri tepat di belakang mereka selama hampir seluruh perekaman. Dalam satu frame, terlihat jelas tangan sosok itu menunjuk langsung ke arah kamera. Raka langsung mematikan layar. Beberapa hari kemudian, Gilang demam tinggi dan terus mengigau tentang mesin giling yang berputar. Ia mengaku mendengar suara ketukan besi di kamarnya setiap malam. Nadia menolak ikut proyek dokumenter apapun lagi. Ia sering bermimpi berdiri di halaman pabrik, menyaksikan arak-arakan pekerja lewat. Dan Raka, ia tak pernah lagi menyinggung rencana kembali ke Kalibagor. Setiap kali melintasi jalan dekat pabrik itu, ia memilih menunduk. Karena dalam hatinya, ia yakin mereka masih di sana, menunggu, mengingat, dan mungkin siap memanggil siapapun yang berani mengganggu lagi.